Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. 2010, Hendri ini menjaga sebuah peternakan ayam di sebuah desa di Semarang. Dia sudah kerja di peternakan ayam ini sekitar 7 tahun lebih. Jadi dia di sana tinggal di sebuah mes, yang mes ini letaknya tidak jauh dari peternakan ayam itu dia tinggal. Adiknya, selama Hendri kerja di peternakan ayam itu, temannya Hendri yang namanya Anton ini selalu berkunjung ke sana, selalu main ke sana karena memang rumah Anton ini tidak jauh dari tempat peternakan Mas Hendri. Jadi hampir setiap hari si Anton datang ke sana untuk sekedar ngopi, ngobrol, dan bercerita apapun. Anton ini adalah seorang kepala rumah tangga. Dia punya istri dan punya satu orang anak, yang waktu itu anaknya usia sekitar 3 tahun. Jadi memang Anton ini kerjanya serabutan. Dia lebih sering menganggur. Dan kenapa waktu itu Anton sering berkunjung ke tempat Hendri? Karena waktu itu memang Anton ini lagi nganggur-nganggurnya. Suatu ketika Anton ini datang, dia ngobrol-ngobrol, disuguhilah kopi sama si Hendri. Mereka ngobrol dan kemudian tiba-tiba Anton ini cerita bahwa dia ingin mengaku kesulitan secara ekonomi. Dia menceritakan semua setiap hari, bahkan untuk makan pun tidak bisa. Untungnya dia tinggal dekat sekali dengan rumah orang tua untuk kebutuhan sehari-hari, makan dan lainnya sebagai dibantu oleh orang tuanya Anton. Dan waktu itu Anton juga mengungkapkan ke Hendri bahwa istrinya hamil 3 bulan, dia sendiri tidak tahu. Dan tiba-tiba ketika itu dicek istrinya itu hamil, dan kira-kira hamilnya itu usianya 3 bulanan. Tiba-tiba yang membuat Hendri ini kaget, Anton itu cerita bahwa dia ingin melakukan pesugihan. Dia dapat kabar, tidak tahu infonya ini dari mana. Orang yang ngasih info ini ke Anton bahwa ada sebuah pesugihan. Pesugihan ini bisa dilakukan oleh siapapun dan syaratnya adalah menukarkan janin ini harus berusia di bawah 4 bulan, tidak boleh lebih dari itu. Dan kalau lebih muda dari 4 bulan itu malah lebih bagus. Akhirnya di situ Anton ngomong-ngomong ke Hendri bahwa ingin menjalani ritual pesugihan ini. Tentu waktu itu Hendri kaget, dan Hendri ini sempat menasihati Anton, aku tahu kamu nganggur selama ini dan kamu kesusahan secara ekonomi, tapi enggak seharusnya kamu menempuh jalan ini. Hendri sempat menasihati Anton seperti itu. Dan kemudian beberapa hari setelah itu Anton datang lagi. Dia cerita lagi, berkeluh kesah, dan Anton bilang ke Hendri bahwa dia sudah niat untuk melakukan ritual pesugihan. Bahkan waktu itu Anton bilang bahwa ada seorang guru spiritual yang bisa membantu Anton untuk menjalani ritual pesugihan ini. Hendri ini semakin sebel juga dengan Anton. Dia dinasihati lagi temennya, itu sudah loh Ton, kamu cari kerja, sabar saja dulu, cari kerja, jangan menjalani ritual yang semacam itu. Tapi si Anton ini tetap kukuh. Bahkan dia cerita ke Hendri syarat-syarat yang harus dilakukan Anton ini seperti apa. Jadi sekalian waktu itu Anton ini meminta tolong ke Hendri. Dia bilang, Hen, ini aku sudah benar-benar mau melakukan ritual pesugihan ini. Aku sudah tidak ada jalan keluar lagi, dan aku sudah bilang sama guru spiritualku ini
Syaratnya aku menukarkan janin yang ada di kandungan istriku. Nah, semakin sebelah si Hendri ini, kamu itu gila, kamu itu ini tidak mikir atau gimana. Tapi si Anton tetap ngotot, sudah ini sudah tak pikir benar-benar, sudah tak pikir matang-matang, dan istriku juga sudah setuju. Dia mau melakukan ritual pesugihan ini. Terus si Anton juga bilang bahwa dia butuh bantuan 2 orang untuk menemani Anton ketika itu melakukan ritual pesugihan ini. Karena kata guru spiritual Anton, nanti akan dibutuhkan 2 orang yang ketika ada apa-apa terjadi di Anton, 2 orang ini akan membantu Anton untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, si Anton ini meminta tolong ke Hendri beserta juga dengan adiknya Hendri. Enggak mau waktu itu, aku enggak mau. Yang pertama, enggak setuju kamu menjalani ritual ini. Apalagi aku sampai bantu kamu, enggak mau, dan jangan libatkan aku sama adikku. Aku enggak mau. Nah, berhari-hari Anton kesana terus. Setiap hari Anton selalu cerita minta tolong supaya Hendri ini membantu Anton melakukan ritual pesugihan. Sampai pada akhirnya Hendri pun dulu, ya sudahlah, kalau kamu memang mau seperti itu aku bantu, tapi aku berlepas diri dari ini semua ketika nanti terjadi apa-apa, aku nggak tahu mau. Nah, Anton bilang sudah gak apa-apa, kamu cuma bantu saja. Aku pada saat ritual pesugihan ini berlangsung, setelah itu kamu gak perlu ikut campur, enggak perlu terlibat, aku jamin itu. Nah, orang satu lagi, karena Hendri gak mau adiknya terlibat, Anton mencari salah satu orang temannya. Ada temannya Anton ini yang namanya Iwan. Iwan ini sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, dan si Hendri ini sebenarnya enggak kenal dengan Iwan. Jadi waktu itu Anton cuma bilang dia mau ajak satu temannya lagi namanya Iwan. Singkatnya, malam itu mereka berangkat menuju ke rumah guru spiritual Anton. Anton ini memanggil beliau dengan panggilan Mbah Jero. Mereka berangkat bersama-sama. Jadi Hendri boncengan dengan Anton, sementara Iwan itu sendiri. Jadi pas waktu mereka berangkat sendiri, sekali belum kenal dengan Iwan, mereka berangkat menuju ke rumah Mbah Jero. Rumah Mbah Jero itu ada di sebuah pedesaan. Rumahnya ini sangat sederhana sekali dan lantainya ini hanya tanah. Tidak ada keramik, tidak ada apapun, hanya tanah. Mbah Jero ini tampilannya seperti orang-orang biasa, orang-orang desa. Dia pakai kemeja, pakai celana. Di situ Mbah Jero menyebut Anton, dan pas pertama kalinya datang Mbah Jero ini sempat tanya ke Anton, "Mas, niki jenengan serius badhe nglakoni ritual niki?" Jadi maksudnya Mbah Jero tanya ke Anton, apa sampean ini sudah serius melakukan ini? Sudah bilang ke istrinya? Belum, istrinya mau enggak melakukan ini. Dan Anton bilang ke Mbah Jero, sudah Mbah, saya sudah bilang ke istri saya, dan ini saya ajak 2 orang teman saya yang mau membantu saya. Nanti terus di situ mereka memilih lokasi yang akan menjadikan ritual pesugihan nanti. Di situ Anton tiba-tiba bilang ke Mbah Jero, "Mbah, ini teman saya punya peternakan ayam, dan di sana ada mesnya. Di sana itu sepi lokasinya." Nah, Hendri kaget, "Loh Ton, kok ritualnya di tempatku Ton?" "Ya udah, gak ada lagi, gimana lagi?" Terus akhirnya bilang, "Ya kalau kita cek lokasinya di sana, saya pengen tahu apakah bisa digunakan untuk ritual." Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu mereka langsung bareng menuju ke peternakan ayam Hendri. Begitu sampai di sana, Mbah Jero cek lokasinya. Terus akhirnya tidak lama kemudian Mbah Jero bilang, "Ini tidak bisa Mas kalau dilakukan ritual di sini, karena nanti kalau ada apa-apa, nanti kandang ini
porak-poranda, nanti sampean malah nyari ganti rugi. Harus cari tempat yang benar-benar sepi, jauh dari perkampungan, dan tidak berisiko nabrak-nabrak ke yang lainnya kalau misalnya terjadi sesuatu. Nah, Anton pun bingung. Akhirnya di situ teman Anton yang namanya Iwan tiba-tiba menawarkan diri. "Ton, gimana kalau di rumahku aja? Rumahku kan jauh dari perkampungan. Penduduk rumahnya ini jauh-jauh dari rumah yang lain." Terus Anton tanya, "Lah, terus istrimu gimana, Wan?" "Lah, anak istriku nanti tak pulang kan aja ke rumah orang tuaku." "Sudahlah, gampang urusan itu." Tiba-tiba Iwan menawarkan seperti itu, dan akhirnya mereka setuju. Jadi Mbak Jero dan lain-lain menuju ke rumah Iwan. Jadi di sini Iwan ngomong ke anak dan istrinya, di hari Jumat Kliwon nanti anak dan istrinya disuruh tidur di rumah orang tuanya. Iwan lebih memilih karena Iwan dan teman-teman ini ada perlu waktu. Itu istri Iwan tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Iwan dan teman-teman. Istri dan anaknya pun menuruti bala. Hari itu seketika sebelum Mbah Jero ini sudah ngomong ke Anton supaya membawa perlengkapan seperti baskom dari segelas itu, dan Anton disuruh membawa dengan yang masih muda atau kelapa muda. Anton juga membawa beberapa dupa dan juga beberapa bunga. Dibawalah waktu itu hari Jumat Kliwon menuju ke rumah Iwan, dan rumah Iwan ini sudah sepi sekali. Anak istrinya sudah pergi ke kampung. Memang terbiasa sepi di atas jam malam begitu. Sampai di sana masuklah mereka ini melihat ada 2 buah kamar. Di rumah Iwan itu ada sebuah dapur. Mereka menunggu di sana, dan istrinya Anton ini sudah ikut. Ketika istrinya Anton ikut, Hendri ini sampai benar-benar tidak tega melihat istrinya Anton. Kok sampai tega ya mereka ini melakukan hal semacam ini. Jadi Hendri itu diam terus waktu itu, dan mereka ini disuruh masuk ke sebuah ruangan yang sudah dipilih oleh Mbak Jero. Di sana kelapa muda sudah diletakkan di baskom kembang 7 rupa. Berikut gelas dan juga piring diletakkan di sana, dan istrinya Anton disuruh masuk. Waktu istrinya Anton ini masuk ke ruangan itu, Hendri dan yang lainnya ada di luar. Jadi mereka disuruh nunggu di luar. Tidak lama kemudian Mbah Jero ini keluar dari ruangan itu. Hendri, Anton dan juga Iwan disuruh masuk di sana. Dia diarahkan oleh Mbah Jero untuk membaca beberapa ajian-ajian atau mantra-mantra yang nanti harus dibacakannya ini untuk Mbah Jero. Ketika Mbah Jero ngomong siap, barulah ritual dilaksanakan. Nah, pas Mbah Jero ngomong seperti itu, Hendri ini sempat melihat di dalam ruangan kamar itu istrinya Anton ini sudah ditutup kain kafan persis seperti pocong. Disinilah waktu itu benar-benar Hendri ini merasa merinding dan agak takut karena melihat istri Anton sudah dibungkus dengan kain kafan persis seperti pocong. Dia tidur di sana, dia dibaringkan di ruangan itu. Nah, setelah itu Mbak Jero ini bilang, nanti kalian jangan beranjak kemanapun. Pas aku bilang sudah siap, kalian baca mantra-mantra ini. Jadi dia ini mereka semua dikasih tulisan yang harus mereka bacakan. Nah, ternyata sekitar jam setengah 12 malam pintu ini disuruh tutup semua, dan Mbak Jero masuk ke dalam ruangan itu. Pintu ini agak ditutup sedikit. Jadi Hendri, Anton dan Iwan ini posisinya ada di ruangan tengah, bukan ada di dalam kamar. Yang ada di dalam kamar ini adalah istri Anton dan juga Mbah Jero. Dari situ mereka bisa melihat sedikit. Nah, setelah itu ritual itu pun dilakukan. Mbah Jero mulai membaca mantra-mantra diikuti oleh Anton, Hendri dan juga Iwan. Hendri sendiri waktu membaca mantra-mantra itu dia enggak tahu mantra ini artinya apa. Yang jelas dia hanya membaca.
Nah, tiba-tiba mereka ada di sana itu merasakan suasananya ini sudah mulai beda. Ada hembusan angin-angin yang awalnya semilar tiba-tiba menjadi kencang. Terus atap-atap yang terbuat dari seng itu tiba-tiba bergerak dengan sendiri. Nah, yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba ngomong, wis teko, wis teko, wis teko. Langsung di situ mereka kaget, artinya sudah datang. Entah yang datang ini siapa. Tiba-tiba ini rasakan sendiri ada aura yang berbeda. Sekali jadi kayak ada energi yang besar yang masuk di rumah itu pun tiba-tiba pintu kamar ini terbuka dengan sendirinya dengan kencang dan kemudian nutup lagi dengan kencang. Tidak lama dari situ tiba-tiba mereka semua mendengar di ruangan ini berisik banget, ada suara piring yang terlempar, ada suara seperti ledakan. Tidak tahu suara ledakan ini kencang banget. Suara-suara berisik ini terjadi sekitar hampir 5 menitan sampai Hendrik ini benar-benar tidak kuat mendengar suara berisik dari dalam kamar. Nah, setelah suara-suara berisik ini terjadi sekitar 5 menit, barulah Mbak Jero ini keluar dari kamar tersebut. Dengan raut wajah itu agak sebel, terus Mbah Jero bilang ke semuanya, "Ayo keluar dulu, aku mau ngomong." Begitu semuanya barulah cerita ini tadi Kanjeng Ratu ini sudah datang. Pas Kanjeng Ratu itu sudah datang, beliau marah karena janin ini usianya sudah lebih dari 4 bulan. Terus Mbah Jero bahkan ngomong ke Anton, "Kamu itu gimana? Katanya janin istrimu ini usianya tidak sampai lebih dari 4 bulan. Kenyataannya janin istrimu ini sudah lebih dari 4 bulan." Di situ Kanjeng Ratu marah dan Anton mengakui dia sendiri tidak tahu. Pasti karena dia tidak tahu punya biaya untuk memeriksa istrinya. Usia kandungannya beberapa dia tidak tahu, dia hanya mengira-ngira. Dan disitulah kemudian Mbak Jero memastikan usia kandungan istrinya Anton ini lebih dari 4 bulan. Dan inilah yang membuat ritual pesugihan ini gagal karena Kanjeng Ratu tidak mau. Terus dari situ Anton ngomong lagi ke Mbak Jero, "Kira-kira bisa nggak Mbah diakali Mbah? Aku sendiri jujur tidak tahu kalau usia kandungan istri ini sudah lebih dari 4 bulan." Terus Mbah Jero itu diam sejenak. Dia bilang ke Anton, "Mau kamu tanya ke istrimu syaratnya. Ini agak berat syarat, istrimu harus berdiam diri di kamar itu, masih pakai pocong dan gak ada lampunya sama sekali. Dia ditinggal di sini sendirian. Coba tanya, mau gak melakukan ini?" Nah, Anton langsung berburu-buru masuk ke dalam kamar. Begitu Anton masuk dalam kamar, dia ini kaget. Dia melihat suasana di kamar atau kondisinya ini benar-benar berantakan. Ternyata ledakan tadi itu berasal dari kelapa muda yang hancur berkeping-keping. Jadi kelapa muda ini benar-benar meledak. Enggak tahu gimana ceritanya. Tiba-tiba kelapa muda ini meledak dan di situ juga dia melihat piring, gelas dan yang lainnya sebagai ini sudah pecah. Kemudian Anton fokus kepada istrinya. Dia tanya, "Kamu enggak apa-apa?" "Enggak apa-apa Mas. Kamu tadi lihat apa?" Istrinya bilang dia tidak melihat apapun selain dia mendengar suara berisik dan suara perempuan yang terlihat marah. Nah, kemudian Anton ngomong ke istrinya, "Ini syaratnya kita gagal karena usia kandunganmu ini lebih dari 4 bulan. Kanjeng Ratu itu tidak mau." "Nah terus gimana Mas, kita sudah terlanjur kayak gini?" Kata Mbak Jero, "Kalau kita mau memperbaiki syaratnya, kamu harus diam di sini sendiri tanpa lampu, tanpa apapun, dan kamu sendirian di sini benar-benar tanpa ada yang menemani. Mau tidak?" Kamu mungkin waktu itu istri Anton itu sudah benar-benar kepepet. Dia sudah terlanjur melakukan hal ini. Akhirnya dia bilang dia mau. Anton pun menyampaikan ke Mbak Jero, "Mbah, istrinya saya." "Mbah, gimana Mbah?" "Ya sudah, malam ini juga kita lakukan ritual. Jadi
Mbak Jero mulai masuk lagi ke dalam kain kafan yang sudah dibungkus ke istrinya. Anton ini diperbaiki lagi sampai benar-benar rapi, rapat. Terus istrinya Anton dibiarkan di sana sendirian. Kamar ditutup dan mereka semua pun pergi. Jadi Mbak Jero pulang ke rumah. Iwan pun juga pergi ke rumah orang tuanya menuju ke istri juga anak-anaknya. Sementara Hendri pun juga kembali ke peternakan ayam. Nah, sedangkan Anton ini ikut bersama Hendri. Dia tidur di peternakan, Hendri di mesnya. Itu terus tiba-tiba tengah malam Anton ini kebangun. Dia bangunkan Hendri. "Hen, bangun." "Kenapa, Ton? Perasaanku ini tidak enak." "Kenapa emangnya?" "Pikiran istriku benar. Kok kayak perasaanku ini enggak enak banget. Aku khawatir ada apa sama istriku." Terus Hendri bilang, "Ya sudahlah ya, ayo ke sana sekarang. Hen, ayo ke sana." Anton dan Hendri akhirnya menuju ke rumah Iwan. Nah, di situ ketika Anton ini buka pintu rumah si Iwan, Anton sudah melihat istrinya ini berada di luar ruangan dan istrinya ini sudah tidak pakai kain kafan. Itu artinya bahwa ritual ini gagal karena istrinya keluar ruangan. Terus Anton tanya ke istrinya, "Kamu kenapa keluar?" Nah, sini istrinya ini sambil nangis disebutkan, dicerita bahwa dia enggak kuat malam itu pas dia melakukan ritual ini. Dia tidak kuat benar-benar karena dia mendengar banyak sekali suara-suara aneh, suara-suara gaduh. Dia sebenarnya bisa menahan suara-suara aneh yang dia benar tidak bisa menahan karena waktu itu istrinya Anton ini didatangi oleh sosok kakek yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Kakeknya ini datang dalam posisi menangis disebutkan sambil dia bilang ke istri Anton, "Duk, iki ojo lakoni, iki ojo ngelakoni, iki cukup mbah. Iki tok ae sing ngelakoni, kowe ra usah melu-melu." Nah, nantinya waktu itu istrinya Anton ini didatengin oleh sosok kakek yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan di sini kakeknya ngomong ke istrinya Anton bahwa dia jangan melakukan hal ini, melakukan pesugihan, karena ternyata kakek dari istrinya Anton ini sudah pernah melakukan ritual itu. Bahkan kakek dari istrinya Anton ini mengaku dia mendirikan pesantren-pesantren itu dari hasil pesugihan, sampai pada akhirnya dia merasa tersiksa dengan apa yang sudah dia lakukan. Akhirnya di situ kakeknya ini bilang ke istrinya Anton, "Sudah cukup, batalkan ritual pesugihan ini. Cukup kakek yang pernah mengalami situasi ini, kamu jangan selamatkan kamu dan anak cucumu. Dan perilaku yang seperti ini cukup kakek." Dan disinilah istri Anton cerita sambil nangis. Dia kayak benar-benar tidak percaya dia didatangin kakeknya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan yang membuat istri Anton ini juga heran dan kaget karena di situ kakeknya mengaku pesantren-pesantren yang didirikan oleh kakeknya itu ternyata uangnya berasal dari uang pesugihan. Disitulah istri Anton kaget mendengar pengakuan dari kakeknya sendiri. Nah, akhirnya di situ Anton ini bilang ke istrinya, "Ya sudahlah, kalau kita tidak usah melakukan ritual ini, kita batalkan aja. Sesajen-sesajen yang ada di ruangan ini diambil semua si Anton dan dibuang ke belakang rumahnya Iwan." Setelah itu Anton pun pulang bersama istrinya. Akhirnya esok harinya menyampaikan hal ini ke Iwan. "Wan, kami sudah selesai melakukan ritual di rumahmu. Sudah kami bersihkan, sudah kami sama istrinya kembali ke rumah." Nah, Iwan sama istrinya pun kembali ke rumah itu. Ternyata ada banyak sekali hal ganjil yang dialami oleh Iwan beserta anak istrinya. Nah, ketika itu istrinya Iwan ini sering didatangi oleh sosok pocong. Jadi benar-benar pocong ini menampakkan diri persis di depan istrinya Iwan. Dan beberapa hari kemudian anak dan istri Iwan ini juga diteror oleh sosok genderuwo dan juga sosok kuntilanak tertawa
Dan teror-teror ini berlangsung setiap malam sampai pada akhirnya Iwan ini pun ngomong ke Anton, rumahku ini setelah kamu jadikan ritual pesugihan ini, anak dan istrimu ini kok sering diganggu pocong, diganggu suara ketawa kuntilanak, bahkan Gundurwo ini sering datang ke rumah kami. Ini kenapa, Ton? Terus karena ini juga gak paham tentang itu. Anton pun ngomong ke Mbak Jero, ini gimana ya Mbak Jero? Rumahnya Mas Iwan itu kok sering didatangi sosok gondrong, pocong, dan juga kuntilanak. Nah, Mbak Jero ini sedang entengnya ngomong, nah salahmu sendiri. Kamu itu kalau sudah tahu membatalkan ritual pesugihan itu, ya kamu ngomong ke aku. Tidak secara tiba-tiba kamu buang sesajen itu tanpa doa. Itu ada doa penutup, Ton. Tidak sembarangan kamu buang sesajen itu dan ritualnya sendiri, dan harus ada penutupan. Terus ini gimana, Mbah? Saya mohon maaf, Mbah. Tidak tahu ya, sudah lawis. Kalau kayak gitu biar aku yang kesana. Lain kali kamu tidak boleh sembrono kayak gini. Sudah tahu kamu membatalkan ritual ini, istrimu tidak jadi melakukan ritual ini, kamu harusnya ngabarin aku. Tidak serta-merta selain ini kamu buang tanpa ada ritual khusus. Akhirnya si Mbah Jero pun menuju ke rumahnya Iwan. Di sana beliau itu bilang ke Iwan supaya mencari 2 ekor ayam putih yang benar-benar putih. Nah, Iwan pun menghubungi Anton, Ton, ini gimana, Ton? Mbak Jero minta 2 ekor ayam warnanya putih polos, tolong dibantu, Ton. Ini kan juga karena kamu juga. Nah, di situ akhirnya Anton pun juga merasa bertanggung jawab. Dia mencarikan 2 ekor ayam jantan berwarna putih. Akhirnya setelah dicari sekian lama, sekitar hampir 2 hari Anton mencari 2 ekor ayam ini, didapatlah. Ayam ini pun dibawa menuju ke rumah Iwan dan ayam disembelih dan dilakukan ritual di sana. Singkatnya, setelah ritual itu dilakukan oleh Mbak Jero, Iwan mengaku sudah nggak pernah lagi didatangi oleh sosok-sosok yang mengerikan ini. Dan akhirnya setelah kejadian itu, Hendri menyaksikan sendiri Anton ini lebih sabar dia menjalani hidup dan istrinya lebih sabar, dan dia bersyukur bahwa waktu itu tidak jadi melakukan ritual pesugihan tukar janin. Jadi menurut Anton, ritual ini akan sukses ketika janin yang ada di dalam kandungan istrinya ini tiba-tiba hilang, dan kemudian Anton dan istrinya ini digantikan uang. Ini bukan hanya ratusan juta tapi miliaran. Nah, tapi karena ritual ini gagal, Anton bersyukur dia bisa melahirkan anaknya dengan normal dan sehat, dan kemudian Anton bisa bersabar. Dari sabarnya itu, Anton kemudian mendapatkan pekerjaan. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Hendrik kepada yang lainnya. Sunyi, dan semoga kalian juga mengingat perasaan kami di awal tadi, bahwa ketika kami menceritakan cerita semacam ini, jadikan cerita ini sebagai pelajaran dan ambil hikmahnya dari cerita-cerita yang kami sampaikan ini. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.